tempat terpencil, itu masuk guru-guru palsu. Lebih mudah dihasut. Masuk pengajar-pengajar palsu, Bang. Nah, mereka mengacau balaukan iman kekristenan. Dan yang mereka cari, pertama sekali, yang mereka cari adalah orang yang minim terhadap pengetahuan akan Alkitab. Baik dia Kristen, Protestan, maupun Katolik. Nah, yang kedua, yang mereka cari adalah orang Kristen dan orang-orang Katolik yang miskin. Yang ketiga, yang paling penting, yang mereka cari adalah orang yang tidak ada perhatian khusus dari gereja. Nah, ke sana mereka masuk, Bang. Nah, ketika saya melihat hal ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakai saya untuk menjadi penginjil di pedalaman. Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini saya ada di channelnya Injil Kabar Baik, Habaget. Habaget. Iya. Itu apa sih artinya bro, Habaget itu? Habaget itu artinya, Bang, kabar baik. Kabar baik ya, dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh. Jadi justru saya yang mengompori Bro Effendi ini untuk punya channel. Video pertama adalah menanggapi Ustadz Yahya Walon. Yahya Walon. Oke, itu ya. Jadi kita bertemu, sering ngopi, sharing. Waktu itu Bro Effendi ini masih keluar masuk pedalaman. Iya. Jadi kenapa Bro lebih memilih melayani di pedalaman? Apa enaknya? Di sana kan lebih apa ya? Nggak ada mall, nggak ada kafe, nggak ada restoran. Apa enaknya di pedalaman? Bahkan kenapa habis, kamu pilih di sana? Bahkan habis biaya besar. Nggak, habis duit banyak. Nah, jadi begini, Bang. Kenapa saya memilih pelayanan ke pedalaman ya? Dulu sebelum saya menjadi orang Kristen, belum percaya kepada Yesus, apalagi saya menjadi seorang evangelis, penginjil, saya membaca sejarah misionaris dulu, baik dari pihak Katolik maupun dari pihak Kristen, itu selalu pelayanan yang mereka pilih itu pedalaman. Yang mereka pilih itu pedesaan, tidak terlalu sibuk seperti orang yang di kota. Itu yang pertama. Nah, ketika saya menjadi orang Kristen, saya melihat kok saat ini jarang sekali para penginjil masuk ke pedalaman. Cari di kota. Kota ikannya besar, persembahannya besar. Iya. Nah, jarang sekali, Bang, orang melakukan pelayanan, melakukan penginjilan ke pedalaman. Tapi jangan salah ya, bukan tidak ada pendeta yang masuk ke pedalaman. Banyak. Tapi untuk melakukan penginjilan itu sangat sedikit, Bang. Sangat sedikit. Nah, pendeta yang masuk ke pedalaman itu bukan melakukan penginjilan. Itu bagi saya, tetapi menguatkan, membagikan firman, menguatkan orang-orang di pedalaman di gereja. Seperti mengadakan seminar, mengadakan KKR, itu di gereja. Setelah seminar selesai, KKR usai, udah selesai, Bang. Seperti habis es di hujan. Udah selesai, tidak ada membekas sedikit pun ya. Nah, jadi saya juga melihat bahwa di kantong-kantong Kristen itu, Bang, khususnya pedalaman, pedesaan, tempat terpencil, itu masuk guru-guru palsu. Lebih mudah dihasut. Masuk pengajar-pengajar palsu, Bang. Nah, mereka mengacau balaukan iman kekristenan. Dan yang mereka cari, pertama sekali, yang mereka cari adalah orang yang minim terhadap pengetahuan akan Alkitab. Baik dia Kristen, Protestan, maupun Katolik. Nah, yang kedua, yang mereka cari adalah orang Kristen dan orang-orang Katolik yang miskin. Yang ketiga, yang paling penting, yang mereka cari adalah orang yang tidak ada perhatian khusus dari gereja. Nah, ke sana mereka masuk, Bang. Nah, ketika saya melihat hal ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakai saya untuk menjadi penginjil di pedalaman. Ini doa saya, Bang. Saya tidak punya biaya, tidak punya apapun, tapi saya percaya Engkau Tuhan yang menyediakan segala-galanya bagi saya. Dan saya juga, Tuhan, tidak mau meminta-minta kepada siapapun. Kalau saya pergi, saya hanya meminta kepada Engkau. Dan bersyukur luar biasa, Bang. Sampai detik ini,
Tuhan selalu memberkati saya lebih ketika saya melakukan penginjilan di pedalaman. Sekarang masih mau ke pedalaman lagi? Sampai detik ini masih pergi pelayanan pedalaman, Bang. Nah, tempat yang saya pilih pertama sekali Mentawai. Nah, kenapa Mentawai? Karena di Mentawai itu, Bang, satu pulau yang ada di Sumbar, Sumatera Barat. Sementara kita ketahui bahwa Sumbar, Sumatera Barat itu Padang, itu mayoritas Islam. Nah, ini menjadi duri dalam daging di kalangan alim ulama yang ada di Padang. Nah, kok pulau ini Kristen yang ada di Sumbar ini mayoritas Kristen Katolik. Sehingga, Bang, mereka mau tidak mau hampir setiap masuk kapal mereka mengirimkan utusan mereka untuk menghijaukan Pulau Mentawai dengan berbagai macam cara. Dai. Kan apa yang terjadi? Di Mentawai itu yang mayoritas Kristen Katolik, Islam sangat sedikit di sana. Islamic Center dibangun di sana, padahal orang Islam belum banyak di sana. Ada satu desa, hanya 2 orang, hanya 2 kakak, itu sudah dibangun masjid. Masyarakat menolak. Tapi ada orang-orang tertentu tetap membangun. Orang kuat ya? Orang kuat. Tidak ada izin, tetap dibangun, Bang. Nah, apa yang terjadi? Masjid terbangun sekalipun nggak ada orang. Bagi mereka, yang penting ada wadah. Orang ada atau tidak ada, mereka imani, mereka yakinkan nanti pasti akan ada orang yang mengisi wadah tersebut. Jadi orangnya belum ada, wadahnya dulu yang dibangun. Wadahnya sudah ada, Bang. Jadi dibangun wadah tersebut, masjid itu dengan pro dan kontra. Itu terjadi di daerah Sibrut, Mentawai. Saya sering sekali ke sana, Bang. Jadi inilah yang saya lakukan, Bang. Kenapa saya memilih pelayanan ke pedalaman? Karena di pedalaman itu banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah dikacau balaukan. Gitu, Bang. Berarti bro di pedalaman lebih menguatkan orang-orang Kristen ya? Lebih menguatkan orang Kristen, itu pertama. Yang kedua, saya lebih mencari orang Kristen yang sudah masuk neraka, kalau saya katakan. Karena meninggalkan Kristus, meninggalkan Yesus, meninggalkan hidup yang kekal, meninggalkan keyakinannya, masuk ke agama seberang. Tuhan pakai saya jangkau kembali mereka, dan puji Tuhan, mereka kembali lagi kepada Kristus. Nah, sekarang, Bang, gerejamu itu kan 100% yang sering dirimu bahas. 100% itu dari murtadin ya. Ya. Dari murtadin. Nah, bagaimana cara dirimu melayani mereka? Itu pertama ya. Yang kedua, sebagaimana yang pernah kita bahas, saya perlu membahas ini lagi karena ada beberapa teman yang masih bertanya kepada saya, bisa sih melakukan pelayanan. Nah, kenapa? Karena murtadin yang dirimu layani itu, Bang, murtadin yang ekonomi di bawah. Ekonomi di bawah. Pengepul, petani, itu pun petani bukan petani yang sukses ya. Buruh. Bahkan saya beberapa kali lihat, hampir tiap bulan saya melihat di postinganmu. Ini bukan di YouTube, Bang ya. Saya nggak pernah di YouTube. Di story WA, dirimu membagikan sembako untuk jemaatmu. Bahkan pernah membantu jemaat yang kekurangan dalam hal ketika ada jemaatmu yang sakit, dirimu membantu untuk mengurus BPJS orang itu. Tunggakan BPJS. Tunggakan BPJS. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah dana itu dari hasil YouTube? Nah, itu gimana, Bang? Sebenarnya itu berawal dari kecintaan saya kepada mereka ya. Saya mengasihi saudara-saudara saya Muslim karena keluarga besar saya itu Muslim, dan yang dari ibu. Jadi yang dari bapak Kristen, dari ibu semuanya masih Muslim. Bahkan haji, udah umroh berkali-kali. Tapi masih berhubungan baik kami. Kami tidak ada yang saling menyerang satu sama menghina, tidak ada. Itu berawal dari dulu ketika saya kuliah. Jadi kuliah satu kampus dengan Louis Prasetyo, saya memang mengambil sebuah jurusan yang khusus melayani saudara kita yang dari Muslim, lintas budaya. Jadi, nah waktu itu saya diutus
untuk pergi ke daerah-daerah yang mayoritas Muslim. Jadi pertama kali saya diutus ke Lombok. Dari Lombok saya dipindah ke Sumbawa. Dari Sumbawa saya dipindah ke Dompu. Dari Dompu saya dipindah ke Bima. Dari semua daerah yang saya kunjungi, orang yang paling keras adalah Bima, tempatnya Pak Saifuddin Ibrahim, asalnya Pak Saifuddin. Jadi kalau ke Bima itu orang datang, tanya dulu, kamu asalnya dari mana? Terus, kedua, agamanya apa? Langsung ditanya itu ya? Langsung ditanya itu. Kalau Kristen, langsung meludah dia di sini, pergi. Di depan kita meludah? Di depan kita. Jadi itu tidak membuat saya membenci. Itu justru membuat saya timbul belas kasihan. Hati Yesus ada pada mereka. Iya. Nah, kemudian saya diutus ke Kalimantan, di daerah Banjarbaru. Saya 1 tahun di daerah Kampar Riau. Itu semuanya mayoritas isi. Dan saya dari situlah saya mencintai pelayanan kepada saudara-saudara kita Muslim. Dan saya memilih pelayanan. Waktu itu saya ditawari menggembalakan dua gereja. Satu gereja di kota, sudah besar, sudah mapan, sudah penuh dengan fasilitas. Satu di desa. Di desa jemaatnya seperti yang Bro sampaikan tadi itu ya ekonominya di bawah. Saya tidak akan menutupi itu, tapi ekonominya di bawah. Dan saya berdoa. Saya sudah disuruh ke sini untuk menjajaki kedua gereja ini. Kamu nanti sukanya di mana? Justru saya dan istri waktu itu berdoa kepada Tuhan dan hati kami lebih mengasihi jemaat yang ada di desa. Yang jemaatnya saja untuk makan saja itu pas. Hari ini ada, untuk hari ini, besok cari lagi. Nah, gitu. Nah, apalagi mereka memberi kepada kami, itu sangat tidak mungkin. Kami tahu resikonya itu. Nah, dan saya punya prinsip. Orang lapar, orang sakit tidak akan bisa kamu ajak duduk lama untuk membahas firman Tuhan. Maka dari itu paling utama yang kamu sentuh adalah perutnya atau kebutuhan jasmaninya. Nah, ini ya. Makanya dari situ Bapak Ibu ada saja orang-orang yang mendukung pelayanan saya, orang-orang baik yang Tuhan utus. Saya menyebutnya mereka ini adalah burung gagak. Burung gagak yang dikirim Tuhan sama seperti yang dikirim kepada Elia, yang akan mencukupkan semua kebutuhan pelayanan saya, baik keluarga saya maupun kebutuhan jemaat saya. Saya mau nangis cerita ini karena Tuhan tidak pernah membuat kami kekurangan sedikit pun. Kamu Bro bisa tahu kan? Kami tidak pernah kekurangan apapun. Bahkan tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah berbagi nomor rekening, saya tidak pernah meminta. Bagi saya, meminta mengajukan proposal haram hukumnya. Bagi saya, bagi orang lain silahkan. Setiap orang punya prinsip masing-masing. Itu adalah prinsip saya di dalam pelayanan. Meminta jangan kepada manusia, tapi minta kepada sumber Tuhan. Berkatnya, kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Jadi dari situ kami bisa berbagi. Kalau pendapatan dari YouTube, Bapak Ibu bisa hitung pendapatan saya dari YouTube berapa dengan viewer segitu. Jadi, nah dari YouTube itu ya cukup untuk operasional kami. Saya tidak pernah meminta gaji dari gereja, dan saya tidak pernah menerima kalaupun dikasih. Jadi seperti itu. Nah, ini hebat sekali Bapak Ibu. Saya juga mengalami hal yang sama seperti Bang Didit Yuli. Kita butuh duit Bapak Ibu dalam pelayanan, sangat butuh uang. Kami tidak pernah berkata kami tidak butuh uang. Bahkan kami sering bercerita, Bro kamu gimana? Saya juga bertanya, Bang gimana, apa yang bisa saya bantu? Beliau juga berkata, Bang Bro Pendi apa yang bisa saya bantu? Kami saling mensupport, mendoakan, saling mendukung. Kadang saya juga kalau mentok gitu kan ya, Bro ini ada, kalau saya sudah mentok gitu kan, Bro ini ada ini, gitu. Maksud saya adalah ini ada orang yang perlu dibantu. Kalau saya sendiri, saya nggak mampu untuk membantu. Maukah kamu terlibat membantu? Saya tanya. Saya nggak meminta loh, tapi saya menawarkan. Nah itu pun pun menawarkan gara-gara saya juga sering menawarkan diri. Kita sering menawarkan diri Bapak Ibu, Bang. Kalau ada sesuatu yang bisa dibantu, ayo kita sama-sama lakukan. Beliau juga begitu. Apa yang bisa saya lakukan, Bro Pendi ceritakanlah.
Nah, jadi Bapak Ibu, kapan kami mengeluh? Sebenarnya Bang, kita setiap malam mengeluh ya. Tapi bukan tidak mengeluh kepada jemaat, tidak mengeluh kepada termasuk kepada pengusaha, apalagi pendeta. Kami setiap malam mengeluh kepada Tuhan Bapak Ibu. Setiap malam kami ceritakan apa yang menjadi kebutuhan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab jawaban doa kami tepat pada waktunya. Salah satu jemaat Bang Didit Yuli waktu itu mengalami kesulitan dalam hal tunggakan apa Bang? Tunggakan BPJS. Kita berdoa Bapak Ibu, ya puji Tuhan, ada saja berkat itu yang bisa kami lakukan sehingga jemaat ini bisa dioperasi dengan baik. Nah, satu lagi Bang, Bang Didit Yuli tidak pernah menceritakan kisah ini. Sekalipun beliau dalam kekurangan ya, ada beberapa orang yang Bang Didit Yuli sekolahkan, khususnya anak didiknya Bapak Ibu. Nah, saya baru tahu dalam bulan-bulan ini kalau beliau ada anak didik, di mana ada didiknya beliau dorong untuk mau sekolah Alkitab. Bahkan beliau berkata, saya akan sekolahkan kamu. Dan yang hebatnya, beliau tidak pernah minta-minta Bapak Ibu. Tidak pernah minta-minta kepada siapapun. Minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan. Pernah minta, bahkan sering, itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mengharap kepada manusia itu mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apalagi Yesus Bapak Ibu tidak pernah mengecewakan kita. Termasuk saudara dan kita sama-sama Bapak Ibu. Tidak pernah dikecewakan oleh Yesus. Nah, ceritanya bagaimana Bang? Sebenarnya saya tidak mau cerita. Sebenarnya kalau karena ini berhubung ditodong ya. Jadi saya sebenarnya punya beberapa anak apa ya namanya? Anak didik bukan, mungkin anak rohani lah ya, yang termasuk dimentori Bang ya? Ya, yang saya mentori, yang saya dukung mereka untuk pelayanan gitu ya. Ya nggak banyak yang saya lakukan untuk mereka karena saya mensupport mereka itu dengan cara kamu harus kerja, melayani itu jangan pernah meminta gitu ya. Dan kalau saya punya berkat, saya kasih mereka, saya berbagi. Dan saya memang menguliahkan, jadi biaya kuliah satu anak ini murtadin, jadi dia laki-laki. Sekarang saya dorong dia untuk terjun di pendidikan. Jadi dia ambil di Sarjana Pendidikan Kristen, SPDK. Tapi sekarang cuma gelarnya SPD kayak nggak salah ya. Nah, jadi dia memang sudah ada satu pelayanan, satu wadah dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka ini melayani anak-anak, melayani tunanetra dan lain sebagainya. Saya mau bahwa anak-anak ini melayani bukan hanya sekedar hit and run, tidak ada bekal. Jadi dia juga punya ilmu melayani itu secara totalitas dan sungguh-sungguh. Makanya dia harus kuliah untuk menjadi pengajar. Nggak boleh kamu hanya lulusan SMA mengajar anak yang serampangan begitu saja. Ya. Jadi kamu mengajar sesuatu yang benar-benar membuat anak itu mendapatkan sesuatu dan berubah. Iya. Gitu, nah. Dan teman yang lain jadi gereja saya itu kan kecil. Iya. Kecil Bapak Ibunya. Tapi saya punya mimpi yang besar. Mimpi yang besar. Tapi sekarang sudah ada cabang di gereja saya. Jemaatnya lebih banyak, lebih besar dari gereja yang saya gembalakan. Gembalanya adalah anak rohani saya juga. Anak rohani saya. Dan dia yang menggembalakan. Separuh itu dari Muslim, separuh anak-anak jalanan. Semuanya adalah anak-anak muda. Saya tidak sebutkan di mana tempatnya. Saya tidak pernah berbohong dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya tidak pernah meminta apapun kepada Bapak Ibu. Jadi saya mau cerita ini saja karena Bro Pendi yang tanya kepada saya. Jadi saya untuk anak satu ini murtadin, saya juga tidak sebutkan daerahnya, dari mana dia, tapi yang pasti dia dari satu daerah yang mayoritas Islam dan keras. Dan saya bantu uang semester, uang semester untuk uang makan, uang jajan, saya dorong dia untuk kerja. Kamu cari uang makanmu, cari uang untuk jajanmu, uang transportasimu. Saya hanya tanggung, bantu kamu untuk bayar uang semester. Tapi gini, saya juga melihat dirimu pernah ceritakan secara tidak langsung ya, ketika saya datang ke tempatmu, dirimu kan pernah juga mensupport mereka dalam pelayanan Bang. Jadi bukan saja mensupport
untuk pendidikan. Saya melihat dan WA, dirimu kan juga WA ke saya waktu itu ya. Ini ada teman yang butuh support. Oh iya, saya kan ada tim pelayanan. Mereka tidak tinggal dekat dengan saya, tapi jauh di beda pulau dengan saya, tapi masih di Indonesia. Jadi mereka itu memang menjangkau. Ya ini tadi yang sudah jadi satu komunitas tadi itu, bro. Jemaatnya lebih banyak dari saya. Dan yang anak-anak jalanan, anak-anak yang broken home, kemudian dari Muslim gitu, yang sudah jadi percaya kepada Yesus, dia muridkan. Dan kadang saya yaitu tadi, saya pas kalau benar-benar saya minus sekali dalam bulan-bulan gitu ya. Ada anak-anak biasa WA ke saya, Bang, kami mau pelayanan ke tempat ini, kami mau ke sana. Ini ada orang yang mau bertemu, mau dimuridkan gitu ya. Tapi saya berdoa. Tapi mereka kekurangan hanya bensin ya, Bang, hanya bensin, ya, hanya bensin yang mereka. Anak-anak itu nggak pernah meminta lebih kecuali transportasi. Jadi saya yang memberikan itu kepada mereka. Kadang ya, karena bro suka nawarin, apa yang bisa saya bantu bulan ini, Bang? Nah, saya kadang WA Bro Fendi, bro, saya screenshot, ini ada anak yang perlu didukung. Jadi saya selalu terbuka. Dan bukti yang Bro Fendi transfer ke saya untuk transfer ke orang itu, juga saya screenshot, saya kembalikan langsung lagi ke Betul. Bro Fendi. Nah, Bapak Ibu, berkat yang saya bagikan kepada Bang Didi Juli dan Bang Didi Juli juga bagikan kepada orang lain. Kalau dari saya memang dari Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk selalu membantu pelayanan saya. Saya bersyukur, Bang, ada banyak subscriber yang hampir tiap minggu ada saja subscriber yang minta nomor rekening. Nah, sehingga berkat itu saya bisa bagikan. Dan puji Tuhan, Bang, bulan ini channel Injil Kabar Baik Habaget bisa membantu 10 hamba Tuhan di pedalaman. Haleluya. Itu karena subscriber. Tapi membantu teman-teman hamba Tuhan di pedalaman itu Tuhan gerakkan subscriber. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting ini adalah satu hal saya ingin sampaikan, inilah ada satu sukacita yang begitu luar biasa, di mana saudara kita Bang Didit Yuli sebentar lagi, tidak lama lagi, sebentar lagi Bapak Ibu, istri beliau melahirkan. Kita perlu dukung, kita doakan. Dukung doa. Kita perlu dukung dalam doa. Persalinannya lancar. Itu kira-kira bulan berapa, Bang ya? Januari ya. Anak kedua. Nanti punya anggota lagi, Bapak Ibu. Doakan supaya semuanya lancar. Dari segi kebutuhan, dari segi persalinan, semuanya Tuhan lancarkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, inilah bincang-bincang kami mengenai pelayanan kami masing-masing. Kami selalu percaya, kami selalu imani bahwa apa yang kami lakukan itu ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu memberkati kami dengan cara Tuhan, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan Tuhan yang sama juga memberkati Bapak Ibu semuanya, memberkati saudara para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget. Dan doa saya kepada Tuhan, kiranya saudara tetap berdiri teguh, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan taruhlah harapan saudara hanya kepada Yesus. Karena di luar Dia, Bapak Ibu, kita tidak ada pengharapan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat banyak. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apapun. Bahkan Yesus berkata, di luar aku kamu tersandung, kamu jatuh dalam parit. Kenapa? Karena Dia adalah terang dunia. Dia adalah petunjuk jalan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Silakan, Bang. Closing statement. Tetap semangat mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh, apalagi kepada manusia. Kalau meminta, mintalah kepada Tuhan Sang Empunya berkat itu sendiri. Jadi kalau kita berharap bersandar kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh hanya meminta kepada Dia, maka kita tidak akan pernah dikecewakannya. Itu dari saya. Haleluya. Salam Aki semuanya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Salam waras. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati. Amin.